Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristina Sarina, mahasiswa program studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 19060600124 kelas D semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang akan saya paparkan, yaitu tentang senyawa amina. Di sini ada beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama rumus umum senyawa, yang kedua gugus fungsi, yang ketiga manfaat serta penerapan, dan yang terakhir adalah reaksi yang terjadi pada gugus fungsi. Nah, selanjutnya apa itu amina? Jadi, amina adalah senyawa organik yang mengandung atom-atom nitrogen trivalen yang terikat pada satu atom karbon atau lebih yang merupakan turunan dari amonia. Atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas menghasilkan amina baik basa maupun nukleofilik. Berikutnya adalah rumus umum senyawa. Amina merupakan senyawa karbon yang di dalam molekulnya terdapat atom N selain atom C dan OH. Amina mempunyai gugus fungsi NH2, sehingga rumus umum amina adalah RnH2, seperti yang tertera pada slide ini. Selanjutnya adalah klasifikasi amina. Nah, amina diklasifikasikan menjadi 3, yaitu amina primer, sekunder, dan tersier menurut banyaknya substituen alkil atau aril yang terikat pada nitrogen. Nah, yang pertama ada amina primer dengan rumus RnH2, yaitu senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus alkil. Yang kedua amina sekunder dengan rumus R2NH, yaitu senyawa amina di mana dua gugus alkil terikat pada atom nitrogen. Dan yang ketiga adalah amina tersier dengan rumus R3N, yaitu senyawa yang terbentuk apabila pada atom nitrogen terikat 3 gugus alkil. Suatu nitrogen amina dapat memiliki 4 gugus yang terikat padanya. Dalam hal ini, nitrogen merupakan bagian dari suatu ion positif. Jika satu atau lebih yang terikat pada N adalah H, maka senyawanya disebut dengan garam amina. Jika yang terikat keempatnya adalah alkil atau aril tanpa ada H pada N, maka senyawanya disebut dengan garam amonium kuartenar. Nah, ini adalah contoh dari yang pertama amina primer, yaitu ada isopropilamin, yang kedua ada amina sekunder, ada etilmetilamin, dan yang ketiga adalah ada amina tersier, yaitu ada trimetilamin. Selanjutnya ini adalah bagan dari amina, senyawa amina dengan gugus, yaitu gugus amina primer, amina sekunder, dan amina tersier beserta dengan rumusnya serta dengan penamaan awalan dan akhiran. Nah, selanjutnya adalah tata nama senyawa amina. Amina sederhana dinamai dengan menyebutkan gugus alkil yang melekat pada nitrogen dan menambahkan akhiran amina menjadi alkil amina. Di sini nama umum yaitu alkil amida. Artinya, R yang terikat oleh amina dianggap sebagai cabang atau substituen, sehingga dia disebut duluan. Yang kedua ini ada nama IUPAC, yaitu aminoalkana. Di sini dia merupakan kebalikan dari rumus dari nama umum, yaitu di mana alkilnya itu menjadi induk, berubah nama sehingga alkilnya itu menjadi induk sehingga dia berubah nama menjadi alkana dan disebut belakangan, dan aminanya
menjadi cabang sehingga dia berubah nama menjadi amino. Nah, untuk senyawa yang mempunyai dua gugus amina diberi nama dengan akhiran diamina dari alkana induknya dengan pemberian angka yang sesuai. Contohnya yaitu 1,3-propana diamina. Untuk amina yang mempunyai substituen yang sejenis, maka penamaannya dengan memberi awalan di atau tri pada senyawa alkil yang diikuti dengan amina. Untuk penamaan amina sekunder dan tersier, rantai alkana yang paling panjang diberi nomor. Terus masing-masing gugus alkil yang terikat pada atom N diberi nama sebagai gugus N-alkil. Seperti pada contoh ini, ada N-metil-1-propanamin dan N-metil-2-butanamin. Nah, selanjutnya adalah sifat dari amina. Sifat ini ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Sifat fisika yaitu amina berbobot molekul rendah berupa gas atau air pada suhu kamar. Amina dengan jumlah atom di bawah 6 biasanya dia larut dalam air. Yang kedua, tidak berwarna dan berbau amonia. Dan yang ketiga, amina yang lebih tinggi dia bisa berbentuk cair, bisa juga berbentuk padat. Terus sifat kimianya yaitu yang pertama, pada senyawa yang dengan rantai pendek, dia merupakan senyawa polar yang mudah larut dalam air. Yang kedua, memiliki titik didih dan titik leleh dengan seiring dengan bertambahnya panjang rantai karbon. Dan yang ketiga adalah semua amina bersifat sebagai basa lemah dan larutan amina dalam air bersifat basa. Di sini adalah ada manfaat serta penerapan. Senyawa amina memiliki kegunaan yang luas dalam kehidupan, yaitu dapat berguna sebagai pencegah korosif, bakterisida, fungisida, bahan pemflotasi, dan pengemulsi. 4 amina yang relatif sederhana sangat penting dalam fungsi tubuh manusia. Mereka adalah sekresi kelenjar adrenalepinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau non-adrenalin, dopamin, dan serotonin. Manfaat amina juga digunakan sebagai obat-obatan. Dia juga sebagai katalisator. Nah, dalam senyawa dimetil amina digunakan sebagai pelarut, terus absorben gas alam, pencepat vulkanisme, dan membuat sabun. Ada juga senyawa trimetil amina yang berfungsi sebagai suatu penarik serangga. Selanjutnya adalah reaksi yang terjadi pada gugus fungsi. Reaksi substitusi dari alkil halida amonia mengandung pasangan elektron sunyi pada atom nitrogen. Oleh sebab itu, senyawa ini dapat bertindak sebagai nukleofil dalam reaksi substitusi nukleofilik dari alkil halida. Reaksi dengan amonia menghasilkan garam dari amina primer. Bila garam amina ini direaksikan dengan basa, maka dia akan menghasilkan amina bebas. Reaksi alkil halida dengan amina dan bukan amonia akan menghasilkan amina sekunder, tersier, atau garam amonium kuartener tergantung pada amina yang kita gunakan. Reaksi reduksi dari amida atau nitril dengan litium aluminium hibrida atau dengan gas hidrogen yaitu hidrogenasi katalitik menghasilkan amina. Amida, amina primer, sekunder, atau tersier bisa didapat tergantung kepada jumlah substitusi pada amida nitrogen. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.